PCR atau Polymerase Chain Reaction secara harfiah diartikan sebagai reaksi berantai yang berdasarkan pada aktivitas enzim DNA polimerase. Ada yang menyebut reaksi ini dengan fotokopi molekuler. Metode revolusioner yang dikembangkan oleh Kary Mullis, seorang ahli biokimia berkebangsaan Amerika, pada sekitar tahun 1980-an ini bertujuan untuk melipat gandakan fragmen DNA tertentu dalam DNA genom melalui suatu reaksi yang analog dengan mekanisme replikasi di berbagai organisme. Reaksi ini terjadi dalam suatu siklus berulang pada suhu, waktu, dan komposisi bahan kimia tertentu yang dilakukan pada mesin thermocycler. Melalui reaksi ini akan dihasilkan produk berupa salinan berlipat-lipat dari fragmen DNA tertentu. Semenjak ditemukan, reaksi PCR telah banyak digunakan dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan semua jenis organisme, baik untuk penelitian maupun kepentingan lainnya seperti dalam teknik deteksi dan diagnosis berdasarkan aras molekuler. Bidang tersebut meliputi pertanian, kedokteran, farmasi, industri pangan, peternakan, perikanan, forensik, konservasi, dan lingkungan. Di bidang pertanian sendiri, teknik PCR dapat membantu menganalisis efisiensi pemberian kadar pupuk tertentu pada tanaman, mendeteksi ada atau tidaknya patogen yang menyerang tanaman, dan membantu dalam proses seleksi dan penentuan keanekaragaman genetik dalam program pemulihan tanaman. Selain itu, penelitian di bidang pertanian untuk peningkatan kualitas organisme tanaman juga memanfaatkan teknik ini. Misal, penelitian yang bertujuan untuk mengkonstruksi organisme transgenik dalam tahapan cloning gen dan mutagenesis, serta deteksi fragmen DNA pada organisme sumber gen maupun target. Konstruksi pohon filogeni untuk menentukan pola hubungan kekerabatan antar spesies dan keanekaragaman genetik juga menggunakan teknik ini. Selain itu, penelitian untuk menentukan fungsi dari suatu gen yang belum diketahui pada tanaman juga bisa dilakukan dengan teknik ini. Reaksi PCR membutuhkan komponen berupa: yang pertama adalah DNA cetakan atau template DNA. Merupakan DNA yang di dalamnya mengandung urutan fragmen DNA target yang akan dilipat gandakan yang berasal dari proses isolasi DNA dari suatu organisme. Komponen yang kedua adalah primer DNA yang komplement dengan ujung 3 di masing-masing untai DNA target. DNA primer adalah untai DNA pendek berukuran antara 18 sampai 24 nukleotida yang sebenarnya merupakan bagian dari urutan DNA template atau DNA genom yang akan berpasangan dengan urutan tertentu pada DNA template tersebut pada ujung 3 karena proses elongasi yang dimulai dari arah 5 ke 3. Dua primer yang berbeda biasanya digunakan dalam campuran reaksi, satu primer yang komplement dengan fragmen DNA target, sedangkan satu lainnya adalah yang sama dengan fragmen DNA target. Jika tidak ada primer yang digunakan, maka tidak akan terjadi amplifikasi DNA target karena tidak ada molekul yang menarget fragmen DNA tertentu. DNA polimerase hanya akan mengikat dan memanjang pada daerah yang beruntai ganda dari pengikatan yang terjadi antara DNA primer dan DNA template. DNA primer ini dapat dirancang sendiri atau menggunakan referensi urutan DNA dari peneliti lain yang kemudian dapat dipesan di supplier bahan kimia atau disintesis sendiri secara khusus di laboratorium. Komponen berikutnya adalah enzim DNA polimerase. Enzim ini membantu reaksi polimerisasi untai DNA yang baru. Hampir semua reaksi PCR membutuhkan DNA polimerase yang stabil terhadap panas, karena jika tidak, enzim tersebut akan rusak karena denaturasi pada suhu tinggi. Jenis enzim DNA polimerase yang sering digunakan adalah Taq polymerase,
sebuah enzim yang diisolasi dari bakteri Thermophilus thermus aquaticus. Berikutnya dibutuhkan deoksinukleotide trifosfat atau DNTP yang merupakan nukleotida yang mengandung gugus trifosfat sebagai material atau bahan baku untuk mensintesis untai DNA yang baru setelah DNA polimerase selesai melakukan pembacaan pada urutan DNA primer. DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DTTP, dan DGTP. Selanjutnya diperlukan larutan penyangga atau buffer yang membantu mempertahankan kondisi yang sesuai untuk aktivitas enzim DNA polimerase yang optimum dan membantu stabilitas reaksi polimerisasi yang dikatalisis oleh enzim DNA polimerase. Lalu juga dibutuhkan kation bivalen dan monovalen. Kation bivalen yang umum digunakan adalah ion magnesium dalam bentuk magnesium klorida. Ion ini berperan sebagai kofaktor untuk enzim DNA polimerase. Ion ini membantu pengikatan DNTP dengan untai DNA melalui enzim DNA polimerase sehingga akan mempengaruhi proses annealing dan ekstensi saat reaksi PCR berlangsung. Kation monovalen yang biasa digunakan adalah ion kalium yang berperan penting dalam mempertahankan pH dan kapasitas aksi larutan penyangga. Lalu dibutuhkan juga air grade khusus PCR atau disebut juga dengan nucleus free water. Kadang jika volume total dari komponen dan reagen kimia di atas sudah mencukupi untuk berlangsungnya reaksi PCR, maka air khusus PCR ini tidak perlu ditambahkan. Akan tetapi, jika belum mencapai volume minimum reaksi, perlu ditambahkan jenis air yang khusus ini. Air ini berperan dalam menyediakan lingkungan cair demi keberhasilan reaksi. Air merupakan matriks tempat komponen lainnya berinteraksi. Ada beberapa tahapan utama yang terjadi di setiap reaksi PCR dengan suhu dan waktu yang spesifik. 3 tahapan utama yang diulang-ulang sebanyak 20-40 siklus meliputi denaturasi, annealing, dan ekstensi atau elongasi, ditambah dengan tahapan di awal sebelum memulai siklus reaksi yaitu inisialisasi atau pre-denaturasi, dan tahapan setelah siklus selesai yaitu ekstensi akhir dan final hold atau penahanan produk pada suhu di bawah suhu kamar. Tahapan inisialisasi dibutuhkan jika menggunakan DNA polimerase yang membutuhkan aktivasi pada suhu tinggi. Tahap ini menggunakan pemanasan dari suhu ruang hingga suhu 94-95 derajat Celcius atau hingga 98 derajat Celcius jika DNA polimerase yang digunakan bersifat ekstrim termostabil. Suhu ini dipertahankan selama 1-10 menit. Tahapan selanjutnya adalah denaturasi yang merupakan tahapan siklus yang pertama dan terjadi pemanasan hingga suhu 94-98 derajat Celcius selama 20-30 detik. Terjadi pemutusan ikatan hidrogen pada tahapan ini sehingga masing-masing untai DNA menjadi terpisah dan dihasilkan 2 untai tunggal molekul DNA. Lalu pada tahapan annealing, suhu diturunkan menjadi sekitar 50-65 derajat Celcius selama 20-40 detik untuk memfasilitasi pengikatan DNA primer ke untai DNA template tunggal yang membatasi daerah fragmen DNA yang akan diamplifikasi. Setiap DNA primer memiliki spesifitas melting temperature sendiri-sendiri yang menentukan keberhasilan reaksi PCR yang dilakukan. Suhu annealing atau annealing temperature yang disingkat TA biasanya berkisar antara 3-5 derajat Celcius di bawah suhu melting temperature primer. Jika suhunya terlalu tinggi atau rendah, maka primer bisa tidak mengikat pada untai DNA. Kemudian pada tahapan elongasi atau ekstensi, suhu yang umum digunakan adalah 72 derajat Celcius selama 1-2 menit, meskipun juga tergantung pada suhu aktivitas optimum jenis DNA polimerase yang digunakan. Pada tahapan ini terjadi sintesis untai DNA baru melalui aktivitas pengikatan DNA polimerase dan DNA primer yang mengawali sintesis untai DNA baru. Sintesis ini membutuhkan material bahan baku
berupa DNTP dan larutan penyangga serta ion bivalen untuk membantu keberhasilan reaksi polimerisasi yang terjadi. DNA polimerase sendiri membantu reaksi katalisis dari polimerisasi monomer nukleotida DNTP yang diberikan pada reaksi. Arah polimerisasi adalah dari ujung 5 ke 3. Proses denaturasi, annealing, dan elongasi disebut sebagai satu siklus. Puluhan siklus diperlukan untuk melipat gandakan kopi atau salinan fragmen DNA target menjadi jutaan kopi. Kemudian, tahapan final extension biasanya merupakan langkah yang opsional yang dilakukan pada suhu antara 70 sampai 74 derajat Celcius selama 5 sampai 15 menit setelah siklus PCR terakhir selesai. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan untai DNA tunggal yang tersisa sudah sepenuhnya menjadi beruntai ganda. Setelah itu, tahapan final hold bertujuan untuk mendinginkan produk reaksi untuk waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk penyimpanan jangka pendek produk PCR. Tahapan ini penting jika kita harus meninggalkan reaksi PCR saat reaksi belum sepenuhnya selesai dalam siklus berulang. Maka dari itu, kita bisa meninggalkan reaksi PCR sementara produk PCR kita aman dalam suhu yang rendah, sekitar 4-15 derajat Celcius.